Coba ngobrol tentang salah satu ke politik hukum tentang pidana anak. Nah, saya ingin coba ajak ngobrol saudara-saudara terkait dengan kebijakan formulasi yang dibuat, termasuk juga nanti kita bicarakan tentang aplikasinya ya. Bagaimana kita ketahui, saudara, yang namanya kebijakan itu kan terdiri dari tiga pendekatan ya. Ada kebijakan formulasi, bagaimana undang-undang itu dirumuskan, dibentuk, dirumuskan, ya. Kebijakan formulasi atau dikenal juga dengan kebijakan legislasi karena memang kewenangan legislatif. Kemudian kebijakan aplikasi merupakan kebijakan yudikasi, yudisial, dan yang ketiga kebijakan eksekusi, yaitu eksekutif. Bagaimana eksekutif melaksanakan, mengeksekusi apa yang telah ditegakkan, apa yang telah diterapkan oleh lembaga legislasi. Nah, salah satu hal yang terkait dengan masalah kebijakan di bidang hukum pidana yaitu terkait dengan persoalan perlindungan hukum terhadap anak. Sebagaimana kita ketahui, belum bisa ini ya. Yang lain nunggu yang lain dulu masuk. Saya bisa nggak bisa ini hostnya bisa saya share. Oke, saya ingin, saya lihat juga ada di proposal Pak siapa Pak Jaksa ya, membahas tentang RJ. Nah, salah satu hal yang ingin saya ajak saudara-saudara untuk mendiskusikan tentang kebijakan yaitu terkait dengan kebijakan di bidang perlindungan terhadap anak. Bagi Indonesia, perlindungan secara yuridis terhadap anak itu sebetulnya boleh dikatakan hal yang baru. Kenapa demikian? Karena sebelumnya belum ada, sebelum tahun 2097, belum ada kebijakan yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan terhadap anak. Ya, kenapa saya katakan momentum perlindungan anak atau perhatian pemerintah terhadap anak itu baru tahun 97? Karena sejak tahun 97 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 ya, Nomor 3 tahun 97 baru dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Sebelumnya, saudara, yang memberikan perlindungan terhadap anak itu diatur di KUHP. Gitu ya. Selama ini atau sebelum sebelum munculnya undang-undang tentang pengadilan anak, yang memberikan perlindungan terhadap anak itu diatur di KUHP. Oke, sebelum ke sana, pernah saya sampaikan, saudara, bicara masalah perlindungan terhadap anak, kebijakan terhadap anak, maka persoalannya meliputi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku. Atau nah istilahnya apa tuh? Anak-anak yang berhadapan dengan ABH ya, ABH atau anak yang Anak berhadapan dengan hukum. berhadapan dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum itu ada yang anak berkonflik dengan hukum dan ada anak yang bermasalah dengan hukum. Nah, gitu ya. Anak yang berkonflik dengan hukum itu menjadi ruang lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sebelumnya diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah terkait dengan anak yang menjadi korban. Ini diatur secara khusus sejak tahun 2002 kita sudah punya undang-undang yang namanya
Perlindungan Anak yang sampai sekarang sudah diubah berapa kali tuh? Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diubah berapa kali? Dua kali ya. Undang-Undang Perlindungan Anak itu awalnya diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian diubah dengan Undang-Undang 35 2014 dan terakhir walaupun hanya beberapa pasal saja perubahannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 2017 ya atau 17 2016. Asalnya atau berasal yang menetapkan peraturan presiden kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 2016. So, tolong dicek betul nggak? 17 2016 atau 16 2017? Betul, Prof. 17 2016. 17 2016 ya. Ya, Itu perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Nomor 35 tahun 35. 2014 ya. Betul, 35 35 2014. 2014 walaupun tadi sebetulnya itu lebih kepada perubahan kebijakan. Nah ini kebijakan terkait dengan masalah pidana dan pemidanaan. Ini terkait dengan masalah pemberatan. Karena perubahannya hanya di pasal 282, 83, 81, 82, 83 kalau tidak salah. Ya. Ya. Oke. Oke. Nah, yang saya ingin bicarakan saat ini sekarang ya adalah terkait dengan perlindungan terhadap anak di mana anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu tadi anak sebagai pelaku pelanggar hukum. Ya, konon katanya kalau untuk anak jangan dikatakan sebagai penjahat, walaupun dalam bahasa kriminologi orang yang melanggar hukum itu, apalagi melanggar hukum pidana itu disebut dengan pelaku kriminal, tindak pidana kriminal itu berarti kan penjahat ya. Dalam bahasa kriminologi itu kan ada dua istilah, ada kejahatan, maka di dalamnya ada perbuatan jahat dan ada orang yang melakukan kejahatan, kan gitu ya. Orang yang melakukan kejahatan disebut dengan penjahat. Nah, tapi itu hanya diterapkan terhadap mereka-mereka subjek hukum yang usianya sudah di atas 18 tahun. Sementara untuk anak atau pelaku kejahatan di bawah 18 tahun, maka jangan katanya digunakan istilah atau dipakai istilah penjahat, pelaku kejahatan. Tapi lebih tepat bagi mereka itu adalah juvenile delinquency. Orang-orang lain menyebutnya dengan juvenile delinquency, yaitu anak nakal. Walaupun di Undang-Undang 397 dirumuskan lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana atau pelaku kejahatan. Karena di sana yang namanya tindak kenakalan anak itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak yang usianya belum 18 tahun yang dilarang oleh undang-undang atau yang tidak patut dilakukan oleh anak gitu. Lebih luas nih tahun 97 ya. Termasuk nah banyak dikritisi itu Undang-Undang 397 itu. Sehingga diubahlah dengan Undang-Undang 35 tahun 2014. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang 17 2016. Nah, kenapa anak perlu dilindungi? Nah, ini terkait dengan masalah kebijakan kembali, ini kebijakan politik atau kebijakan policy atau politik kriminal. Di Undang-Undang 35 2014 itu, saudara, sebetulnya banyak hal-hal yang terkait dengan kebijakan di bidang hukum pidana. Ya, tadi mengkategorikan sebagai anak, ya, mengkategorikan perbuatan yang terhadap perbuatan ya di mana anak yang berhadapan dengan hukum ABH, ya itu tadi menjadi 3 klasifikasi kan. Ada anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Bisa diatur tuh. Sebagai saksi, ternyata sebagai saksi pun dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diberikan perlindungan. Kenapa anak perlu dilindungi? Nah, karena kalau kita merujuk ke Undang-Undang 4 tahun 97 tentang kesejahteraan anak,
Karena anak sebetulnya wujud subjek hukum yang memang dilihat dari berbagai aspek merupakan objek yang harus diberikan perlindungan khusus. Baik secara rohani, jasmani maupun sosial, dia belum mampu melakukan upaya perlindungan untuk diri sendiri. Ya, belum mampu mandiri, belum mampu menjadi orang atau subjek hukum yang mandiri. Sehingga menjadi kewajiban generasi terdahulu atau generasi sebelumnya harus memberikan perlindungan, memberikan jaminan untuk memberikan perlindungan dan pengamankan terhadap anak. Itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang kesejahteraan anak. Jadi kita kewajiban orang-orang dewasa memberikan perlindungan. Nah, lebih khusus lagi adalah ya tentunya pemerintah. Bicara tentang perlindungan terhadap anak, saudara, bukan hanya persoalan domestik Indonesia saja, tapi sesungguhnya juga sudah menjadi perhatian masyarakat internasional. Walaupun untuk Indonesia sendiri, saya katakan tadi, termasuk yang terlambat. Ya, karena sejak tahun berapa tadi? Sejak tahun 97. 97 adanya undang-undang tentang pengadilan anak. Padahal di dunia internasional sudah ada yang namanya deklarasi tentang hak-hak anak, Declaration of the Right on the Child. Ya, ada lagi berbagai peraturan tentang konvensi tentang anti penyiksaan dan perlakuan penghukuman terhadap yang kejam, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and or Punishment. Yang juga dijadikan sebagai rujukan untuk berikan perlindungan anak adalah standar minimum rules administrasi for juvenile justice atau sering kita dikenal dengan Beijing Rule. Kenapa Beijing dikenal dengan Beijing Rule? Karena ini kesepakatan masyarakat internasional yang dirumuskan, yang disepakati di Beijing. Nah, lalu ada kesepakatan lain secara internasional, yaitu pencegahan tindak pidana anak atau remaja yang dideklarasikan di Riyadh atau dikenal dengan Riyadh Guideline. Nah, yang lain yang internasional ada lagi konvensi, konvensi hak-hak anak, Convention on the Right of the Child. Ini disepakati oleh masyarakat internasional di PBB dengan dikeluarkannya resolusi PBB nomor 40 tahun 4025 tanggal 20 November 89 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan remaja. Oke. Pada intinya di deklarasi maupun kesepakatan internasional, masyarakat-masyarakat internasional, intinya adalah agar semua negara, khususnya negara yang tergabung dalam masyarakat internasional, wajib memberikan perlindungan terhadap anak sehingga tidak seorang anak pun harus dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau diperlakukan secara semena-mena. Termasuk dalam proses peradilan, tidak boleh dilakukan penangkapan, penahanan, apalagi penghukuman. Kalaupun harus dilakukan, harus sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Artinya itu justru mendorong kepada negara-negara yang belum memiliki peraturan khusus tentang anak, gitu ya, segera membuat regulasi. Ini sebetulnya yang mendorong Indonesia sehingga pada tahun 89 muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 89 yaitu sistem pengadilan anak atau peradilan anak ya, peradilan anak yang secara khusus tadi saya katakan. Kenapa secara khusus? Karena sebelumnya yang mengatur tentang perlindungan anak itu hanya ada di KUHP, itu pun secara umum dan itu pun hanya
terdapat dalam beberapa pasal saja. Ada hanya 3 pasal saja sebetulnya. Jadi sebelum adanya undang-undang tentang pengadilan anak, perlindungan anak, dan kesejahteraan anak, maka terkait dengan hukum pidana yang subjeknya adalah anak diatur di KUHP. Baik subjek maupun objek sebetulnya. Ya, kalau subjek tadi diatur nah hanya pasal 45, 6, 7. Nah ini. Jadi sekarang kita bicara tentang subjek dari tindak pidana. Ya, sekali lagi, secara umum yang memberikan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap anak itu diatur di KUHP yang meliputi pasal 45 tentang batas usia, pasal 46 terkait dengan sanksi ya, 46, 46 KUHP, dan pasal 47 juga terkait dengan bagaimana penjatuhan pidana. Yang selanjutnya setelah tahun 89 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 itu menjadi tidak berlaku. Jadi KUHP 3 pasal yang ada KUHP sebetulnya sudah tidak diberlakukan lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 tentang pengadilan anak. Selanjutnya terkait dengan masalah anak merujuk ke Undang-Undang tentang pengadilan anak. Oke. Sejalan dengan berbagai perkembangan dan kebutuhan, maka diubahlah tahun 2012 dengan munculnya Undang-Undang 11 tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 pengadilan anak. Oke, ini tentang kebijakan hukum pidana bagi anak pelaku tindak pidana atau bagi juvenile delinquency, anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Oke. Apa saja kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang 11 2012? Saudara bisa lihat sebetulnya lihat dari sistematika yang diatur yang ada di dalamnya. Kalau kita perhatikan, saudara, sistematika Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, maka kebijakan formulasinya meliputi mengatur tentang ketentuan umum sebagaimana layaknya peraturan perundang-undangan. Nah, lalu ada kebijakan terkait dengan diversi. Nah, ini kebijakan tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan dengan atau harus dilakukan dengan pendekatannya menggunakan pendekatan diversi. Oke, kemudian ada tentang bagaimana mengatur tentang cara peradilan anak. Dan berbeda dengan hukum acara peradilan umum yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Oh, ya. Jadi berlakulah asas leg darohat apa? Leg spesialis de leg generalis. Yaitu Undang-Undang Nomor 11 2012 SPPA berlaku khusus dibandingkan dengan KUHP. Undang-Undang 8 tahun 81. Walaupun sama-sama diatur kan? Secara peradilan diatur, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diatur di KUHP semua, termasuk upaya hukum, termasuk pemeriksaan di persidangan. Dan
hal-hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12. Semuanya ada berapa berapa pasal? Ada 108 pasal ya di Undang-Undang SPPA. Nah, yang ada 14 bab dan 108 pasal. Itu 108 ya, 108 pasal. Ini terkait dengan kebijakan formulasi. Satu hal yang penting, ya, yang penting merupakan kebijakan hukum pidana terhadap anak atau yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak adalah tadi tentang diversi. Tapi di dalam undang-undang ini mengatur juga tentang kategori, tadi saya katakan, tentang pengklasifikasian anak. Jadi anak yang bermasalah dengan hukum itu dibagi tiga ya, ada tiga ya, yaitu apa tadi? Ada tiga klasifikasi anak yang bermasalah dengan hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu yang pertama anak yang berkonflik atau apa? Anak sebagai pelaku tindak pidana, ya, atau istilahnya apa tadi dikenal? Jangan dikatakan penjahat, tapi untuk anak itu dikenal dengan istilah apa? Istilahnya apa dalam dunia anak? Anak yang melakukan pelanggaran hukum disebut dengan juvenile delinquency atau anak nakal, kenakalan anak. Anak nakal itu identik, sebetulnya sama perbuatannya sih sama dengan orang dewasa, cuman istilah yang digunakan untuk anak jangan disebutkan penjahat. Jadi yang diatur kebijakan formulasi tentang klasifikasi anak di Undang-Undang 11 2012 itu pertama tentang kategori tadi. Kategori anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu anak pelaku, apalagi anak sebagai, apalagi tadi sudah disebutkan, ah, anak sebagai korban, diatur di undang-undang, mana diaturnya? Anak yang mengatur anak yang tadi yang sudah dua kali perubahan, dua kali diubah, 17 2016. terakhir ya. Ya, Terakhir 17 2016, walaupun tadi saya katakan itu hanya ancaman pidana ya. Dulu ya, dulu sempat heboh Bu ya Pak ya. Adanya ya. undang-undang itu karena ada pasal ancaman pidana tentang apa tuh? Yang baru ditambahkan tuh pidana apa tuh? Nah, Yang diberikan terhadap predator anak itu. dilakukan sanksi apa tuh? Sanksi Kabirit. kabiri, dikebiri, dikebiri, saudara. Itu kebiri itu Pak Presiden waktu itu marah besar karena banyak kasus-kasus yang menjadi predator anak dan ternyata dipandang Undang-Undang 35 2014 tidak mampu atau belum mampu untuk menangani para pelaku predator terhadap anak. Maka muncullah Perpu ya, Kepres ya, peraturan presiden atau Kepres atau apa ya dulu. Nah, sehingga jadilah Undang-Undang 17 tadi. Nah, yang kedua diatur kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang 11 2012 itu adalah batas usia ya. Batas usia yaitu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban itu adalah ya, Assalamualaikum,
Ya, oke, jadi melibat usia itu 12 sampai 18, tapi ternyata kalau di Undang-Undang 97 yang dapat dimintakan pertanggungjawaban itu 12 18. Tapi di Undang-Undang 11 2012 sebenarnya ada dua kategori. 12 sampai 14 ya itu ada alternatif. Tidak selalu harus dimintakan pertanggungjawaban pidana, tapi bisa dilakukan tindakan ya, dilakukan tindakan. Sedangkan 14 sampai 18 dapat dikenakan ancaman sanksi pidana walaupun ancaman sanksi pidananya berbeda dengan orang dewasa. Nah, gitu. Bentar, bentar, bentar. Ini ada. Oke. Oke, sedangkan yang sampai dengan usia 12 tahun, maka kalau melakukan pelanggaran hukum itu dikembalikan kepada orang tuanya. Oke. Lalu ada lagi dalam undang-undang kebijakan di Undang-Undang 11 2012 itu adalah melibatkannya atau dilibatkannya lembaga anak, lembaga sosial atau lembaga anak yang ada di masyarakat, ya, dilibatkan lembaga sosial atau lembaga anak. Kemudian pengaturan tentang sanksi. Nah, ini juga diatur tentang sanksi pidana yang berbeda dengan yang diatur di dalam undang-undang sebelumnya, apalagi kalau dibandingkan dengan KUHP. Nah, gitu ya, pengaturan tentang ancaman sanksi. Kalau di KUHP dulu sebelum diganti oleh Undang-Undang 397 itu dikurangi sepertiga ya. Dan itu diterapkan juga di Undang-Undang eh bentar, bentar, bentar. Sorry. Jadi itu mengutamakan pendekatan restoratif justice yang sekarang dikenal dengan restoratif justice ya. Yang tadi sebetulnya secara tegas diatur dalam KUH dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu bentuknya adalah diversi. Nah, ini kebijakan kebijakan tentang penanganan anak dilakukan dengan diversi. Sebelum masuk ke peradilan formal, di dalam undang-undang itu disebutkan wajib ditangani dulu, diselesaikan dengan menggunakan pendekatan diversi. Baik di tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai setelah anak dijatuhi pidana di lembaga pemasyarakatan.
LP. Nah, ini ada beberapa istilah yang digunakan tentang diversi. Apa itu diversi? Diversi itu ada yang diterjemahkan dengan tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak tindak pidana ya di luar dari sistem peradilan pidana anak. Jadi diselesaikan secara non formal. Ini salah satu bentuk dari apa tadi restoratif justice. Kan sekarang dikembangkan ya LJ, walaupun masih dibatasi untuk klasifikasi pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang bisa di RJ kan. Tapi untuk anak juga ya diutamakannya RJ. Namun dalam dalam undang-undang juga dibatasi hanya untuk ancaman perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana tertentu. Oke. Jadi kenapa perlu dilakukan diversi? Karena berdasarkan dari hasil kajian, berdasarkan pengalaman dari penanganan, justru kalau terlalu mengedepankan peradilan formal untuk anak, itu justru lebih banyak membawa dampak negatifnya terhadap anak dibandingkan dengan positifnya. Karena apa? Karena esensi peradilan anak sangat jauh berbeda dibandingkan dengan esensi peradilan orang dewasa. Hanya tadi kebijakannya pun diatur secara khusus di luar KUHP. Bahkan dulu di Undang-Undang 397 diatur pula tentang siapa sebetulnya yang berhak menangani anak. Sehingga ada penyidiknya khusus, penuntutnya khusus, peradilannya juga khusus, termasuk ruangan. Bahkan uniform pun diatur kan. Tidak boleh menggunakan seragam atau uniform. Nah, latar belakang diversi tadi pertama peradilan pidana terhadap anak lebih banyak madorotnya selama ini kalau di peradilan formal. Karena tadi pendekatannya lebih kepada pendekatan hukum pidana, pendekatan KUHP, pendekatan KUHAP, walaupun KUHAP sudah lebih manusiawi dibandingkan dengan HIR, tapi ternyata karena kultur, cara penanganan dan lain-lain eh, belum bisa dihilangkan, maka kadang-kadang juga dari proses peradilan pidana, dari mulai penyidikan, penuntutan sampai peradilan juga itu seolah-olah tidak jauh beda dengan orang dewasa, menangani orang dewasa. Padahal harusnya tidak demikian. Ya, karena tadi esensi peradilan anak itu bukan minta pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku, apalagi kalau pembalasan. Tapi justru adalah bagaimana membina anak, bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak, dan menyadarkan anak. Karena mungkin saja apa yang dilakukan oleh anak itu, dia tidak menyadari akibat dari perbuatan. Pengadilan akan memberikan stigma. Selama ini, kalau kita bicara tentang stigmatisasi itu ditempuh melalui peradilan. Setelah baca lagi buku kriminologi saya, itu ada di sana ada teori yang namanya apa? Teori surface reaction. Ada yang pernah baca sampai sana? Buku kriminologi saya ada teori surface reaction. Surface reaction itu adalah proses tentang penstigmaan cap yang diterima oleh seseorang yang dilakukan melalui proses peradilan pidana. Ternyata proses peradilan pidana itu dibaliknya ingin menyelesaikan persoalan juga menyimpan dampak negatif terkait dengan stigmatisasi. Stigma, cap, label. Sehingga kan ada dua konsep, saudara. Stigmatisasi itu ada dua. Yang pertama dilakukan oleh lembaga tadi peradilan, ya, oleh negara. Bisa juga stigma itu diberikan oleh cap masyarakat, ya, penilaian masyarakat. Tapi ternyata yang dilakukan oleh negara melalui peradilan pidana jauh lebih besar dampaknya. Begitu katanya. Yang ketiga, filosofi peradilan anak untuk melindungi dan merehabilitasi. Jadi tujuannya adalah peradilan anak itu bukan semata-mata menjatuhkan pidana, meminta pertanggungjawaban, apalagi yang dikenal dengan apa? Pembalasan tadinya. Membalas atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi justru kalau untuk anak itu adalah
memberikan proteksi dan rehabilitasi sehingga anak menyadari perbuatannya dan tidak mengulang lagi. Nah, gitu. Diversi dilakukan dalam rangka upaya pencegahan pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa karena dikhawatirkan justru karena sampai sekarang kita belum punya konsep pemidanaan, konsep pemasyarakatan, konsep lembaga pemasyarakatan yang bisa menghasilkan lulusannya menjadi orang yang husnul khotimah. Gitu ya. Belum ada kita punya konsep. Ada di sini ada petugas LP, ada orang LP enggak? Enggak ada. Kehakiman, masyarakatan ada enggak? Enggak ada ya. Nggak ada, Nggak ada. Prof. Kalau Pak, Nggak ada, Prof. Enggak ada? Enggak ada ya. Oh. Sampai sekarang belum ada, saudara. Kita masih melihat lembaga masyarakatan itu menggunakan konsep yang sama untuk merehabilitasi orang yang sudah masuk di lembaga itu. Baik rampok, pelacur, judi, narkotik, dan lain-lain sama aja perlakuannya seperti itu. Tidak ada perlakuan khusus atau penanganan khusus maksud saya. Karena nanti bisa konotasinya berbeda antara perlakuan khusus dengan penanganan khusus ya. Nah, gitu. Kalau perlakuan khusus sama-sama seolah-olah ada privilege seperti kasus-kasus yang pernah sempat ditemukan di pemasyarakatan di Tipikor ya, Tipikor Bandung. Dulu sempat ada temuan media di mana para pelaku koruptor itu ternyata mereka memperoleh fasilitas khusus ya. Nah, sebagai upaya pencegahan ya, sehingga konon katanya saudara semakin banyak anak yang dijatuhi pidana, semakin besar kemungkinan dia ke depan akan jadi rampok beneran, akan jadi penjahat beneran. Karena memasukkan anak ke lembaga pemasyarakatan, apalagi belum punya konsep bagaimana cara memperbaiki perilaku anak, itu sama dengan investasi para perampok ulung gitu. Jadi pulang dari lembaga masyarakatan itu bukan baik, malah dia menjadi penjahat beneran. Nah, gitu. Itu yang juga perlu diperhatikan sehingga para penegak hukum dari mulai kepolisian sampai jaksa, terasa hakim, jangan terlalu mengobral pidana. Kalau bisa diusahakan sesuai dengan amanat Undang-Undang 11 2012, upayakan yang utama itu adalah dengan diversi, selesaikan secara RJ, restoratif justice. Walaupun tadi saya katakan undang-undang ini sendiri membatasi hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, gitu kan ya. Atau yang bisa diversi itu adalah yang tipiring, tindak pidana ringan. Nah, tujuannya apa? Kenapa perlu diutamakan diversi? Nah, ini mencapai perdamaian antara korban dan anak, merestor, memulihkan, nah, ya, dibuatlah perdamaian. Karena kalau di dalam tahapan-tahapan diversi itu kan nanti ujung-ujungnya dibuatlah yang namanya fakta integritas, fakta perdamaian, akta perdamaian yang nanti disahkan oleh pengadilan, ketua pengadilan, ya. Tujuannya agar bisa diselesaikan di luar proses peradilan formal, karena peradilan formal tadi banyak menimbulkan dampak negatifnya, selain juga proses dan prosedurnya yang panjang, birokrasi, memerlukan biaya dan lain-lain. Hal yang lain yang menjadi pertimbangan tujuan dari kenapa perlu dilakukan diversi agar anak terhindar dari proses perampasan kemerdekaan, penahanan, penangkapan, penahanan, apalagi penjatuhan pidana. Oke. Tujuan lain dari diversi adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam hal ini siapa? Tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, termasuk para pihak dari kedua anak yang korban, dari anak korban dan anak pelaku itu berupaya untuk membuat perdamaian. Dan yang lain adalah agar anak diberikan pemahaman supaya bisa punya rasa tanggung jawab. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak bahwa
setiap perbuatan yang dilakukan itu adalah menimbulkan implikasi, menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, dan yang terakhir, kenapa diutamakan diversi agar anak tetap berada di lingkungan yang baik. Di mana lingkungan yang baik? Sesungguhnya lingkungan yang paling baik bagi anak itu adalah lingkungan keluarga. Nah, gitu. Cuman masalahnya dalam praktek tidak semua keluarga juga bisa mendukung anak menjadi baik. Nah, jangan-jangan karena pendidikan keluarganya yang kurang baik. Nah, gitu. Atau lingkungan keluarganya yang justru tidak memberikan kondusivitas terhadap anak supaya anak menjadi soleh, menjadi baik, bermoral, beretika. Jadi pendidikan pendidikan utama dan pendidikan pertama itu adalah di mana? Pendidikan utama dan pertama itu bagi anak di mana? Hah? Di mana pendidikan yang pertama dan utama bagi anak? Keluarga, Prof. Pendidikan Pendidikan pertama. keluarga. Siapa yang paling bertanggung jawab di keluarga untuk pendidikan anak? Orang tua, Prof. Orang tua, kedua belah pihak, terutama pendidikan ibu. Biasanya Ibu. yang lebih edukasi itu dan lebih sabar, lebih telaten itu ibu. Kalau laki-laki biasanya bapak itu gatel, Galak. galak biasanya apa ya? Gatel tangannya. Kalau anak nakal inginnya nyintrek. Kalau ibu-ibu mau sabar. Nah, mau sabar membujuk anak. Kalau mendampingi belajar juga kan biasanya ibu-ibu lebih telaten. Nah, biasanya ya mampu mengendalikan emosi. Nah, kalau ibu-ibu, walaupun ada di TikTok, ibu-ibu malah gorowokan kan ya, memarahi anaknya. Gitu. Oke, nah diversi diterapkan untuk tindak pidana apa? Nah, ini walaupun di dalam Undang-Undang 11 2012 itu ya mengutamakan diversi atau mendahulukan diversi untuk menyelesaikan kasus anak, namun ternyata juga dibatasi. Ternyata juga yang bisa didiversi itu hanya kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini yang atau tidak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman pidana perampasan kemerdekaannya tidak lebih dari 7 tahun atau setinggi-tingginya 7 tahun. Yang kedua, yang bisa diversi itu atau yang dapat didiversi atau bukan dapat kalau dalam Undang-Undang 11 yang harus diutamakan didiversi itu adalah tindak pidana yang bukan pengulangan. Selain di bawah 7 tahun juga bukan mengulang, bukan residip. Bahasa yuridisnya mengulang itu residip ya. Walaupun residip itu cirinya apa? Ciri residip saudara apa? Dikatakan residip itu apa? Orang yang mengulangi perbuatan pidana, Prof. Mengulang satu. Nah, apalagi kalau kalau secara umum iya residip itu adalah orang yang mengulang. Tapi kalau secara teori hukum pidana apalagi? Bu jaksa, bu Pak polisi dikatakan residip Dari depan. Eh, mengulang, pengulangan betul. tindak pidana salah satu dalam pemberatan pidana yang akan dijatuhkan, misal. Nah, itu menjadi bahan penjatuhan pemberatan pidana. Kalau secara teori dikatakan residip itu kalau mengulang atas perbuatan yang sama. Kalau secara teori. Jadi mengulang atas perbuatan yang sama dan yang terdahulu sudah dijatuhi pidana, sudah inkrah. Nah, gitu. Tapi secara umum dikatakan residip itu adalah mereka yang mengulang. Ya, kambuhan ya. Atau dikenal juga dengan kambuhan biasanya gitu kan ya. Kambuhan. Jadi bedanya gitu sebetulnya. Residip itu adalah melakukan tindak pidana, proses, sanksi, melakukan lagi. Nah, proses, melakukan lagi. Nah, itu menjadi residip. Nah, itu batasan. Jadi ada 2 pembatasan untuk diversi. Ya, yaitu yang pertama apa? Yang pertama,
tidak lebih dari 7 tahun ancaman pidana. Dan yang kedua, kalaupun di bawah 7 tahun, dia bukan mengulang, perbuatannya bukan sebagai pengulangan, bukan sebagai pengulangan atau residip. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk melakukan diversi, nah ini ya, kebijakan tentang diversi. Pertama, harus lebih memperhatikan kepentingan korban. Nah, korban harus lebih diperhatikan, lebih dipentingkan. Misalnya, kalau dilakukan diversi dengan cara restoratif atau salah satu bentuk dari restoratif justice, maka bagaimana supaya korban tetap terlindungi, ya. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, ini juga harus diperhatikan. Menghindari stigma negatif, agar juga tidak terjadi yang namanya pembalasan. Nah, karena di kita seringkali juga terjadi atau dikhawatirkan justru terjadinya balasan dari pihak korban terhadap pelaku. Justru salah satu pertimbangan, mungkin ya, salah satu pertimbangan penegak hukum melakukan penangkapan atau penahanan itu agar dia tidak menjadi korban balas dendam. Nah, sehingga nanti bagaimana cara memberikan perlindungannya kalau memang dia harus dipisahkan dari keluarga. Nah, yang hal lain yang perlu diperhatikan ketika melakukan diversi adalah kepatutan, nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai kesusilaan, dan nilai-nilai terkait dengan masalah ketertiban umum. Ini diatur dalam pasal 8. Kemudian di pasal selanjutnya di Undang-Undang 11 2012 juga diatur tentang apa yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Tadi misalnya sebelum diversi, maka kategori tindak pidananya apakah termasuk tindak pidana serius atau tidak. Perlu diperhatikan juga tadi tentang umur atau batas usia anak pelaku tindak pidana. Kemudian hasil diversi itu ya harus juga memperhatikan penelitian kemasyarakatan atau BAPAS. Jadi ini juga sebelum masuk diversi maka minta pandangan atau hasil kajian dari BAPAS. Di masing-masing daerah kan ada BAPAS ya. Balai Pemasyarakatan, biasanya penyidik atau pihak-pihak APH akan minta saran masukan dari BAPAS terkait dengan kondisi anak, lingkungan anak, track record anak, dan lain-lain. Dan yang lebih penting lagi ketika menyelesaikan terkait dengan diversi adalah dukungan keluarga, baik dari keluarga korban maupun dari dukungan keluarga pelaku. Nah, ini terkait dengan persoalan diversi. Nah, syarat diversi harus mendapat persetujuan dari korban. Jadi tidak bisa juga, saudara, walaupun hanya ancamannya 1 tahun atau 2 tahun, tetap bahwa pihak-pihak penegak hukum pun harus minta kesepakatan dari para pihak, khususnya korban atau keluarga korban. Ya, termasuk kesediaan dari anak. Nah, saudara bisa lihat di beberapa diatur di Undang-Undang 11 2011. Ya, kecuali, jadi dapat saja tanpa minta persetujuan atau kesepakatan dari korban atau keluarga korban. Ya, bisa, tapi untuk tindak pidana yang diatur seperti 4 hal ini. Pertama, tindak pidananya berupa pelanggaran. Jadi pelanggaran itu penyidik tidak perlu lagi minta, atau jaksa tidak perlu lagi minta persetujuan kepada pihak korban, tapi bisa secara langsung malah selesaikan dengan cara diversi, tipiring,
kemudian tindak pidana yang tanpa korban, ya, tanpa korban, kemudian nilai kerugian tidak lebih dari nilai UMR. Nah, ini juga dijadikan sebagai dasar untuk melakukan atau pertimbangan untuk melakukan diversi tanpa perlu ada persetujuan dari korban. Bentuknya bermacam-macam, ya. Hasil dari kesepakatan diversi itu bisa saja terkait dengan memberi ganti rugi, pemberian ganti rugi. Jadi disepakati bahwa tidak dilanjutkan secara formal, tapi memberi ganti rugi, misalkan atas perbuatan yang menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan atau kehilangan atau mungkin sakit dan lain-lain, mengganti biaya ke rumah sakit dan lain-lain. Nah, gitu ya. Oke, tapi ini juga sekali lagi, kalau tidak tertutup yang 4 hal, itu tergantung dari korban. Apa korban mau nggak? Nah, ya sekarang sedang apa misalkan sedang diajukan apa diversi. Nah, tapi kalau korbannya tidak mau eh, karena tindak pidananya bukan tindak pidana ringan, bukan pelanggaran, bukan kejahatan tanpa korban, ya, atau nilai kerugiannya dipandang signifikan, maka itu tidak bisa dilakukan diversi dengan cara mengganti. Jalan yuk. Yang kedua, rehab medis dan psikososial. Jadi bentuknya bisa dengan cara melakukan rehabilitasi medis, atau karena terkait dengan masalah menjaga apa namanya psikologis, kondisi psikologis si korban, maka itu juga bisa dilakukan dengan cara terapi sosial, atau istilahnya apa, rehab atau apa tuh yang kalau dibawa ke apa namanya tuh, ya terkait dengan pendekatan penyelesaian secara psikologis, ya, apa istilahnya ya, psikologis apa ya, kalau di sini kalau nggak salah ada orang psikologis ya, latar belakang psikologi, Ada kasus santri Pak Santri. persuasif. Masuk, Prof. masuk nggak? Nggak ada ya, Ada, Bro. Nggak ada. nggak ada ya. Apa namanya, ada rehabilitasi ya terkait dengan bagaimana pendampingan biasanya ya, pendampingan dari psikolog, ya, karena akibat dari tindakan pelanggaran hukum itu kan tidak selalu harus menimbulkan kerugian atau luka secara fisik, tapi juga jangan-jangan juga justru luka psikis atau dampak dari psikologi itu jauh lebih besar, bisa shock, ya, traumatik, apa namanya, trauma ya, apa SBS, ST, ya, artinya bagaimana cara memulihkan si korban, ya, pemulihan korban agar dia percaya diri atau tidak rasa ketakutan, ya, tidak Eh, shock. dari segi psikiaternya. Psikiater, psikolog, ya, berikan pendampingan seperti itu, ya, karena juga ada kasus misalkan karena akibat dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang diterimanya, anak atau ya terutama anak misalkan ya, anak malah jadi, atau orang dewasa juga ada kasus-kasus tentang bunuh diri juga disebabkan sebetulnya karena ada tekanan psikologi, tekanan mental, sehingga menjadi bunuh diri. Walaupun belum ada hasilnya ya, beberapa kasus yang anak ada yang bunuh diri itu ya, yang loncat, yang Gagal nikah, Prof. Ya, yang kemarin bunuh diri. Yang di Padang tuh. Yang gagal nikah, bunuh diri. yang Remaja. mana, yang mana tuh yang gagal nikah? Ada yang terbaru nih, Prof. Cynthia kalau nggak salah nama korbannya. Jadi dia gagal nikah sama calonnya itu. Terus dia karena dia frustasi mengakhiri hidupnya. Oh, salah itu. Itu jalan keluar yang salah. Nah, kalau gagal nikah cari lagi aja yang banyak ya calonnya. Kan ada istilah kan ya, cinta ditolak, dukun bertindak, kan gitu sebetulnya ya.
Itu pendekatannya pendekatan psikologi kan, nanti pendekatan antropologi kan begitu. Jadi sangat pendek pikiran kalau gagal nikah terus malah bunuh diri, nah, gitu kan. Jadi tidak happy atuh. Gimana? Masih panggil Mas. Hah? Masih panggil. Gimana gimana? Gimana Mas Tri? Ya. Oke, ikut serta dalam pendidikan misalnya, pelatihan ya di lembaga pendidikan. Ada juga kasus-kasus tertentu saudara untuk anak pelaku tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan atau pendidikan di lembaga pendidikan. Ada Ada itu kan Prof. ya? Ada. Ah, Saya pernah tuh pernah langsung menyidangkan dan putusan hakim seperti itu, Prof. iya, biasanya karena mungkin dilihat dari pelanggaran yang dilakukannya tidak begitu serius kan. Lalu ada kenampak bahwa ada penyesalan dari anak, kemudian juga ada hal-hal lain yang dipertimbangkan oleh hakim sebetulnya tidak patutlah untuk dijadikan sebagai penghuni warga binaan misalkan gitu kan ya, warga binaan Ya, anak. Karena dampak psikologis khawatir justru jauh lebih jelek gitu kan, sehingga diputuskanlah masuk ke LPKS, lembaga pendidikan khusus misalkan ya, anak ya. paling 3 bulan misalnya. Ini tentang bentuk-bentuk dari kesepakatan diversi. Dan tadi sekali lagi kesepakatan diversi ini harus dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ada lagi yaitu pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Nah, mungkin bentuknya dipekerjakan di tempat-tempat panti atau tempat-tempat sosial masyarakat, misalkan ya, aspek-aspek yang umum yang membantu kepentingan umum bisa juga seperti itu. Prof, izin tanya Prof. Enggak. Kalau korbannya kan orang bunuh diri, saya Prof ya. Tapi kan dia karena dia korban bullying gitu, Prof. Prof gimana Prof? Kan karena Kalau bully itu kan tidak ada buktinya, cuma verbal kan. Genut lo, jelek lo, toto dia loncat mati gitu, gimana Prof? Cara nah itu pembuktiannya. ya itu memang harus betul-betul dibuktikan bahwa betul nggak ada kausalitas. Memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk membuktikan itu kecuali kalau ada saksi sesuai dengan KUHP, dia melihat langsung misalkan gitu ya, menyaksikan langsung bahwa apa namanya, dia melakukan itu karena didorong oleh tindakan-tindakan si pelaku misalkan. Tapi juga sebetulnya tidak semudah itu juga mengkategorikan atau mengkaitkan bahwa dia melakukan bunuh diri itu karena betul-betul diejek atau akibat bullying misalkan gitu ya. Nah, itu memang yang tidak mudah untuk dilakukan putusannya, sehingga tidak mudah juga untuk menjudge bahwa si pelaku itu atau apa namanya, korban itu disebabkan oleh si pelaku. Tapi perlu ada, apalagi kalau di dunia peradilan itu kan saudara, pembuktiannya harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara secara baik secara ilmiah maupun secara yuridis gitu kan. Mungkin misalnya apakah betul, bisa saja kan dilihat dari track record selama ini bahwa anak ini memang telah termasuk anak yang rapuh misalnya. Si korban ya, walaupun susah susah secara ini, tidak susah dibuktikan, tapi mungkin ada track record atau ada hasil-hasil sebelumnya yang menunjukkan bahwa anak ini memang sifatnya apa namanya ya, rapuh tadi ya, tidak tidak tahan tidak tahan dengan apa upaya-upaya yang dilakukan seperti itu ya. Memang agak tidak mudah Pak, tapi yang kita lakukan itu adalah ketika betul si pelaku itu adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka bagaimana caranya agar dia diberikan treatment gitu kan ya. Nah, tentunya kalau menentukan bahwa dia pelanggar hukum itu adalah sudah terbukti tadi bahwa dia memang melakukan pelanggaran itu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan kasus ada anak yang bunuh diri, itu kan baru dugaan-dugaan. Jangan-jangan bahwa bunuh diri itu disebabkan karena adanya tindakan bullying dari si pelaku. Nah, gitu. Tapi kalau dilihat dari aspek yang lainnya, apalagi tadi aspek yuridis agak susah. Aspek psikologis dan aspek kriminologis yang lainnya juga tidak ada satu perbuatan disebabkan oleh oleh satu sebab saja. Tidak ada satu akibat perbuatan pelanggaran hukum disebabkan oleh satu sebab saja. Jadi tidak bisa juga secara serta merta
orang yang telah anggap saja menghina misalkan atau membullying itu dimintakan secara penuh pertanggungjawabannya, kan begitu. Begitu Pak Patri. Jadi susah sih kalau secara yuridis sih nggak bisa juga di apa namanya dikorelasikan seperti itu. Dan langsung orang yang tadi misalkan si Genut, si Pesek, itu langsung dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, tidak bisa juga kan. Karena perbuatan-perbuatan seperti itu kan tidak otomatis akan melakukan orang langsung shock atau melakukan bunuh diri, misalkan seperti itu. Itulah ya. Jadi mungkin nanti pendekatannya adalah Ya. gimana Bu Dian? Nggak izin Prof, enggak, ini mau bertanya. Kalau terkait kan tadi kan untuk pemulihan dari korban anak yang tadi sempat sedikit Prof jelaskan, yang mau saya tanyakan ini mungkin apa ya, ada beberapa penanganan terkait pemulihan korban itu untuk restitusi. Nah, karena sejauh ini restitusi itu kan hanya beberapa kasus aja, mungkin hanya orang-orang Ya. yang mungkin yang mempunyai kepentingan khusus. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan contohnya dengan kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh si anak kan gitu kan, atau sebaliknya gitu. Nah, kadangkala baik dalam sistem peradilan sendiri itu restitusi itu dianggap bahwa sangat sulit. Dari undang-undangnya sendiri diajukan itu kan harus dari LPSK, ya kan? Ya. Nah, di LPSK itu kan setiap kabupaten itu kan kadang kan tidak ada, hanya diwakilkan oleh Peksos atau Dinsos. Nah, seringkali misalkan di aturan tersebut kan sering disebutkan bahwa yang namanya restitusi itu harus diajukan pada saat misalkan di penyidikan dia tidak bisa diajukan di penuntutan dan di peradilan kan seperti itu ya, baik tingkatan hakim atau kejaksaan itu wajib. Nah, pada prakteknya untuk proses restitusi itu balikin lagi Prof, untuk pengajuan itu dari hitungan-hitungan yang dinyatakan sah itu kan ke LPSK. Nah, untuk LPSK itu butuhnya itu lama, yang harus ada observasi, terus ada perhitungan yang benar-benar untuk ke depan pemulihan si korbannya. Ya yang mungkin sampai ini bagi saya itu menjadi hambatan untuk pemulihan si korban. Nah, menurut Prof, pendapat Prof, bagaimana untuk pemulihan paskanya? Karena kan untuk tindak pidana khusus anak ini kan yang kita peroleh ini kan bagaimana anak itu bisa tetap sebagai seorang anak kan tidak dia itu tidak mengalami trauma atau apa dengan cara ya seperti itu. Kalau misalkan pemulihan itu ibaratnya adanya hambatan, bagaimana untuk pemulihan si anak itu sendiri dengan sistem peradilan? Karena kan kalau anak itu balik lagi bukan pembinaan, bukan apa namanya, ini bukan pidanaan yang seberat-beratnya, tapi bagaimana dari sisi korban dan anak ini bisa setidaknya dalam sistem hukum ini bisa berimbang seperti itu Prof. Menurut Prof, bagaimana untuk menyikapi kekurangan dari hambatan untuk restitusi? Karena sejauh ini kan kayak contoh kasusnya si Mario ya Prof, itu kan sampai miliaran kalau nggak salah ya, sampai miliaran untuk anggarannya itu, dan itu menjadi sorotan publik. Oke lah memang untuk sampai dia sampai pemulihan pengobatan. Nah, untuk hitungan pemulihan pengobatan itu kan iya, kalau seandainya dia sembuh dengan nominal itu, bagaimana kalau misalkan seumur hidup dia ibaratnya kayak contoh sampai mati otak lah bahasanya, dia tidak dikategorikan hidup juga enggak, tapi meninggal juga kan enggak gitu Prof, dengan nominal seperti itu. Nah, itu fenomena yang ada di masyarakat itu menurut Prof bagaimana untuk menanggapi seperti itu Prof? Ya, jadi memang ada dua hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan kalau restitusi berarti kan bagaimana upaya korban meminta ganti rugi lah salah satunya, kan restitusi itu kan salah satu bentuk dari ganti rugi yang perlu dibayar oleh si pelaku kan gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dari pendekatan yuridis peradilan termasuk juga lembaga yang menangani, memang ini termasuk hal-hal yang sangat birokratis sebetulnya tahapan-tahapannya, sehingga tidak bisa selesai dalam jangka waktu yang secara terukur lebih singkat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama ya. Apalagi tadi kalau minta restitusi itu kan tadi itu diatur di Undang-Undang 31 2014 ya, di LPSK yang baru ya. Nah, itu jadi
sebaiknya memang sejak awal sudah dapat diperkirakan sebetulnya apa yang dapat dilakukan terhadap si korban. Nah, baik itu termasuk terkait dengan persoalan-persoalan biaya maupun tentang penanganan-penanganan di luar pembiayaan, tapi dengan pendekatan-pendekatan tadi, pendekatan yuridis, pendekatan psikologis, misalkan dan lain-lain. Bagaimana penyehatan? Cuman masalahnya kan kalau kalau secara yuridis formal terkait dengan ganti rugi material, nah, itu kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban pun memang harus diajukan secara real apa sebetulnya kerugian yang ditanggung lah gitu kan ya. Artinya kan tidak bisa juga kalau dulu kan gugatan itu material dan imaterial. Nah, sekarang tidak bisa, harus bisa dikalkulasi secara rasional. Cuman masalahnya selanjutnya adalah kalaupun bisa dikalkulasi secara rasional, secara optimal perhitungannya, tidak semua juga pelaku bisa mengganti, Bu. Jadi tidak bisa semua. Kalau si Mario David ya. Kalau David mungkin karena dipandang orang tuanya mampu memberikan ganti rugi. Tapi kan tidak semua orang tua pelaku pelanggaran hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk dimintakan restitusi. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya yang lebih utamakan lagi adalah bagaimana sebetulnya menangani korban-korban ini, korban anak. Contoh tadi entah itu korban bullying atau korban tindakan-tindakan lain, termasuk juga tadi pelecehan seksual, misalkan gitu kan ya. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana pendekatan yang harus dilakukan, bagaimana memberikan dorongan kepada si korban agar dia mempunyai semangat untuk memperbaiki atau menghadapi masa depannya. Karena justru kan kalau seperti pelecehan seksual kan susah disembuhkan secara fisik kan ya. Apalagi kalau misalkan terjadi dengan perkosaan dan lain-lain, itu kan tidak mungkin lagi menyembuhkan luka secara lahir, tapi justru dia harus berikan semangat bahwa bahwa apa namanya tahapan-tahapan ke depannya masih panjang untuk bisa dilalui. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebaiknya mungkin sejak awal tadi penegak hukum dari mulai penyidik sampai dan kejaksaan kerjasama dengan LPSK, Bu. Nah, selama ini kurang tahu apakah sudah ada semacam MOU. Belum Mungkin ada. sebaiknya mah Mohon izin, Prof. udah ada. Ya, Izin, gimana? Prof. Jadi gini, Prof. Memang berkaca dari perkaranya Mario Dendi, Hmm, yang sejak awal LPSK sudah menghitung restitusi. kerugian. Tetapi akan menjadi masalah pada saat ternyata pembuktian di persidangan itu kita melihat bobot perbuatan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Hmm, Yang untuk membebankan restitusi itu ternyata tidak serta-merta kita bebankan tanggung renteng bersama-sama seperti itu. hmm, Nah, ada pelaku utama dan ada juga pelaku yang lain hmm. yang notabene tidak pantas untuk kita bebankan tanggung renteng bersama-sama restitusinya. Itu Nah, ya. LPSK dia tidak melihat hal itu. Kenapa? Karena dia menghitung itu berdasarkan permintaan korban tanpa melihat fakta persidangan dulu nantinya seperti apa. Fakta persidangan ternyata membuktikan bahwa pelaku utama itu lebih dominan dilakukan oleh si A. Si B, dia hanya mungkin pembantu atau mungkin punya keterkaitan tetapi tidak terlalu dominan. Nah, pada saat penuntut akan menguraikan hal ini di dalam tuntutannya, penuntut umum itu bingung, Prof. Porsi siapa yang akan dibebankan besar volumenya, sedangkan hitungan dari restitusi dari LPSK itu untuk satu kesatuan gitu. Jadi makanya kemarin kita juga ada dua pendapat tentang hal ini berkaca dari perkara Mario Dendi, kemudian kita kaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang TPPO Ya. yang korbannya meminta restitusi, ternyata pelaku utama itu masih DPO. Sedangkan perekrut ini hanyalah orang-orang biasa yang kalau kita bebankan restitusi alangkah tidak tepat seperti itu. Walaupun mereka pelaku juga gitu, Prof. Ya. Jadi mungkin seharusnya pihak LPSK dalam melakukan perhitungan itu ada baiknya melihat fakta-fakta persidangan juga gitu.
Jadi tidak terbatas hanya pada saat masih proses penyidikan, kemudian dia mengajukan hitungan restitusi. Supaya apa? Supaya nanti tanggung rentengnya itu jelas gitu, Bro. Karena begini juga, kalaupun dihitung restitusinya itu dibebankan kepada bukan pelaku utama, ternyata orang ini tidak mempunyai kemampuan, kemudian putusan hakim menyatakan bahwa kalau dia tidak membayarkan restitusi kemudian menyita hartanya, kalau ternyata hartanya tidak ada karena dia memang tidak berkemauan, sedangkan pelaku utama itu bisa, tapi dia kan belum ada gitu, belum bisa kita sidangkan seperti itu. Nah, akhirnya apakah ini akan kembali kepada negara sehingga negara yang harus menanggulanginya gitu? Ya. Jadi seperti itu kira-kira, Bro. Ya, jadi begini, memang persoalannya adalah kenapa LPSK sejak awal menghitung tentang dugaan kerugian, ya, dugaan kerugian dan tidak mengklasifikasikan sesuai dengan perannya masing-masing karena memang ada kesulitan juga secara teknis. Sebetulnya dampak yang bukan mengeluarkan biaya sekian itu yang lebih dominan akibat dari perbuatan siapa kan begitu. Oleh karena itu maka pasti dia juga menghitung secara global. Nah gitu kan ya. Sama mungkin nanti jaksa pun tidak mungkin bisa mengklasifikasikan bahwa walaupun dalam penyertaan mah kalau secara teori mah kan sama saja. Mau yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan sama saja secara yuridis ya. Sama saja kecuali yang membantu dikurangi sepertiga misalkan gitu kan ya. Kalau ngambil ke rumus penyertaan gitu. Nah, tapi memang sebetulnya yang lebih dominan untuk bisa mempertimbangkan tentang siapa melakukan apa, lalu bagaimana tanggung jawabnya adalah hakim setelah melihat bagaimana sebetulnya para pihak menunjukkan, dibuktikan oleh dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, bahwa memang si A perannya seperti ini, sehingga bisa dikalkulasikan atau bisa diprediksi bahwa akibat ini sebetulnya lebih dominan siapa, dan siapa yang hanya sebagai supporting saja. Nah, dengan demikian, maka sebetulnya yang akan menghitung secara komprehensif, bukan menghitung, yang bisa nanti memutuskan itu adalah sebetulnya hakim. Termasuk juga nanti dilihat dari juga kemampuan masing-masing. Karena kalau tidak salah, tidak paling juga yang selama ini kalau secara ketentuan umum, kalau tidak mampu mengganti ganti rugi, maka diganti dengan pidana pengganti ya. Pidana pengganti dan batas waktunya juga terbatas, limitatif ya diatur. Nah itu. Jadi oleh karena itu maka agak di dalam tataran praktek akan menimbulkan kesulitan. Jangankan untuk tindak pidana umum yang tadi yang menimbulkan kompensasi. Di tindak pidana tipikor pun yang terlebih dahulu jaksa atau KPK melakukan penyitaan aset, dalam prakteknya juga tidak semudah apa yang dibayangkan tentang penyitaan ganti rugi kan begitu kan ya, walaupun mungkin sedikit mengurangi beban karena kalau sudah di tangan mah tinggal membuktikan aja saja si pelaku benar ini hasil dari kejahatan atau bukan, yang tadi yang kita dikenal dengan pembuktian terbalik sebagian lah gitu kan ya, yang seperti itu. Nah memang ke depan perlu ada semacam tadi juknis atau juklak yang perlu dibahas di dalam oleh lembaga-lembaga yang terlibat langsung, baik dari kepolisian, kejaksaan, termasuk LPSK, bahkan mungkin termasuk juga lembaga peradilan. Jadi yang namanya the criminal justice system itu kalau dulu dikenal dengan lembaga apa itu dulu ada kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, ya dalam rangka meningkatkan itu sebetulnya mengkoordinasikan tentang SPP tadi ya. Mahkejapol. Dulu ada namanya Mahkejapol ya. Mahkejapol itu Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian membuat suatu semacam agreement kesepakatan atau MOU. Nah, barangkali ke depan perlu Pak di ini jadi temuan teknis tentang bagaimana sebetulnya kendala-kendala ketika terjadi dalam persoalan tadi ganti rugi. Nah, ini yang harus dicari jalan keluarnya. Nah, tapi juga akan menimbulkan tambah lagi kesulitan ketika tadi ternyata dia orangnya tidak mampu. Apalagi kalau dikaitkan dengan trafficking. Umumnya memang yang saya juga saksikan
Yang trafficking itu yang tertangkap dan yang diadili itu hanya pemain lapangan, dalam arti hanya sebagai hanya sebagai kolektor saja sebetulnya. Jangan-jangan hanya pengepul saja gitu kan ya. Sementara aktor intelektualnya atau intelektual dadernya jauh nggak tahu di mana gitu kan ya. Nggak tahu di mana, jangan-jangan ada di luar. Dia itu kan orangnya hanya sebagai, kalaupun secara hukum tadi disebutkan sebagai orang yang turut serta, tapi sebetulnya perannya tidak begitu signifikan, apalagi kalau dikaitkan dengan ganti rugi. Karena sebetulnya kalau dilihat dari jumlah nilai keuntungan yang dia peroleh pun sebetulnya tidak seberapa dibandingkan mungkin dengan mereka-mereka yang tadi otaknya gitu. Memang ini menjadi persoalan di tataran teknis, Pak. Sehingga tadi saya katakan mungkin ini akan bagus kalau membuat konsep, akan ya, syukur-syukur kalau ada misalkan semacam rekomendasi dari hasil kajian penelitian, baik tingkat tesis maupun disertasi, sehingga nanti membuat konsep kira-kira ke depan seperti apa nih, merancang konsep untuk membuat suatu semacam kesepakatan bersama lah mungkin, atau MOU di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama mungkin lembaga LPSK yang sebetulnya dia secara yuridis formal punya alas hukum yang lebih besar untuk memberikan perlindungan atau memberikan penanganan proses tentang perlindungan terhadap saksi korban. Begitu mungkin Pak, ya terkait dengan teknik seperti itu. Jadi intinya adalah begini, intinya adalah bahwa dalam hal terjadi khusus, kembali lagi ke diversi, sebetulnya ini bagaimana cara memberikan perlindungan khususnya kalau diversi itu kepada si pelaku sebetulnya, lebih kepada si pelaku dibandingkan kepada korban. Karena memang rujukannya adalah undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Sementara yang terakhir Anda bicarakan tentang diversi, dengan ganti rugi itu sebetulnya lebih merujuk kepada Undang-Undang 35 2014, Undang-Undang 17 2016, dan Undang-Undang 31 2016 ya, tentang LPSK sebetulnya begitu. Oke, nah kembali jadi itu tentang diversi ini merupakan kebijakan hukum pidana dalam penanganan sistem peradilan pidana anak yang tadi diberikan alas hukum oleh Undang-Undang 11 2012. Ujungnya adalah agar penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan oleh anak, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, ya, yang tidak termasuk kategori serius, dalam hal ini akan ukurannya apa? Ukurannya adalah ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, atau belum 7 tahun tahu juga tapi bukan pengulangan, maka itu memang yang diutamakan adalah diversi. Walaupun hasil penelitian beberapa mahasiswa ya, bahwa ternyata sampai sekarang diversi itu belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Tahun berapa saya, 2018 kalau tidak salah, saya pernah melakukan penelitian di PN Cibinong, karena dulu Cibinong dipandang sebagai pengadilan yang sering melakukan diversi karena didorong oleh ketua pengadilannya yang lebih mengutamakan memberikan atensi tinggi untuk diversi, tapi ternyata dalam pelaksanaannya hanya sekian persen yang berhasil diversi. Ada diversi, tapi ternyata di dalam perjalanan tidak bisa diselesaikan karena ternyata ganti rugi yang harusnya dibebankan menjadi tidak terbayar atau tidak tertangani, ya begitu. Akhirnya one prestasi, akhirnya masuk lagi ke formal. Itu mungkin bapak dan ibu, karena satu ibunya, ya, terkait dengan kebijakan khusus, kita ngebahas khusus kebijakan hukum pidana terkait dengan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum, atau anak yang konflik dengan hukum. Dan di dalam kebijakan hukum pidana sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 dan diubah dengan 35 2014, kemudian diubah dengan Undang 17 2016, memang lebih diutamakan untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Namun mungkin nanti bisa kita lebih panjang lagi diskusinya ketika kita melihat kondisi objektif bagaimana sebetulnya tingkat atau kualitas peradilan anak. Tadi saya masuk peradilan anak yang kualitasnya sekarang justru lebih membahayakan bagi diri sendiri atau bagi umum. Apakah memang penanganan-penanganan seperti ini masih perlu dilakukan atau bagaimana? Begitu. Itu aja mungkin saudara, waktunya sudah jam 4 ya. Nah, jam 4 nih saya mau kurang nih. Karena memang masih kuliah. Siap, ya Prof. Oke. Ya, Prof. Sekedar Kang.
Oke, jadi kita akhiri saja pertemuannya. Kalau nanti ada hal yang lain yang terkait dengan perlindungan anak, perlu kita masih diskusikan. Nah, di Kita sini. diskusikan pertemuan yang akan datang. Oke, makasih saudara-saudara. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya, tanggal 25, 25 ya. 25 ya. Oh, Ya. Terima kasih, Prof. oke, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Yuk, monggo. Apa? Enggak apa-apa, emang.